Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri dari kelas 6A dengan NIM 220631100017. Pada video kali ini saya akan membuat mengenai tugas dari UTS mata kuliah inovasi pembelajaran, yang dimana di sini ada beberapa soal yang harus dijawab. Untuk soal yang pertama yaitu, silakan analisis metode pembelajaran yang menurut Anda merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini, berdasarkan jurnal atau buku sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan mengenai alasan memilih metode pembelajaran tersebut, yang mencakup pengertian, langkah-langkah evaluasi, serta hal yang berkaitan mengenai metode pembelajaran tersebut, beserta jelaskan mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di sini untuk jawaban soal nomor 1, berdasarkan artikel-artikel yang telah saya baca di sini, untuk karakteristik siswa di Pulau Madura, untuk metode yang cocok yaitu menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL. Sini karena inovasi di sini dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Nah, mengapa saya mengambil metode pembelajaran PJBL di sini? Karena metode pembelajaran PJBL dapat disesuaikan dengan karakteristik kebudayaan dari siswa di Madura. Nah, di sini siswa dapat belajar sambil mempraktekkan keterampilannya, serta siswa dapat bekerja sama dalam tim dan juga berlatih mengambil keputusan individualis. Nah, untuk pengertian dari Project Based Learning sendiri atau PJBL, di sini merupakan metode pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, di mana di sini siswa secara aktif mengeksplorasi permasalahan nyata, juga merancang solusi dan menghasilkan produk sebagai hasil pembelajarannya. Metode ini menekankan pengalaman belajar yang autentik, kolaboratif, serta berbasis pengamatan dan keterampilan praktis. Nah, untuk langkah-langkah dari metode pembelajaran Project Based Learning sendiri ini, di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar. Untuk penentuan pertanyaan mendasar ini, guru dan siswa menentukan masalah atau topik utama yang akan dipelajari. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perencanaan proyek. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, menentukan tujuan, metode, dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian juga menetapkan peran dalam kelompok dan menentukan jadwal penyelesaian proyek. Kemudian langkah yang ketiga itu penyelidikan dan eksplorasi. Nah, di sini siswa bisa melakukan riset, wawancara, eksperimen, ataupun pengumpulan data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengembangan produk dan implementasi. Siswa mulai membuat proyek atau produk akhir berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu presentasi dan juga publikasi. Sini siswa dapat mempresentasikan hasil proyek kepada kelas dan juga bisa dilakukan di sini dalam bentuk pameran ataupun unggahan di media sosial. Kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Sini siswa dan guru mengevaluasi proses serta hasil dari proyek mereka masing-masing. Kemudian juga bisa berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dan solusi yang ditemukan. Untuk evaluasi dalam metode pembelajaran PJBL ini ada beberapa aspek. Nah, di sini yang bisa dilakukan yaitu bisa menggunakan evaluasi proses, evaluasi produk, evaluasi refleksi, dan juga penilaian format. Nah, kemudian di sini untuk mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik, di sini karena di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21
agar dapat bersaing dan beradaptasi dengan berbagai tantangan. Nah, keterampilan ini mencakup kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang memungkinkan siswa menganalisis informasi dan mencari solusi secara kreatif. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga menjadi aspek penting agar peserta didik mampu menghasilkan ide-ide baru dan berpikir di luar kebiasaan. Kemampuan komunikasi dan kolaborasi diperlukan agar mereka bisa menyampaikan gagasan secara efektif serta bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai situasi. Kemudian, literasi informasi, media, dan teknologi menjadi keterampilan dasar dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan informasi dan teknologi digital secara bijak. Peserta didik Peserta didik juga perlu memiliki kesadaran sosial dan budaya agar mampu berinteraksi dengan berbagai latar belakang secara toleran dan menghargai perbedaan. Di samping itu, keterampilan belajar sepanjang hayat serta kecakapan hidup dan karir seperti tanggung jawab, etika kerja, dan kemampuan beradaptasi sangat penting untuk membentuk individu yang siap menghadapi dunia kerja dan juga kehidupan nyata. Nah, di sini dengan menguasai keterampilan-keterampilan tersebut, peserta didik diharapkan menjadi generasi yang unggul, mandiri, dan juga mampu berkontribusi dalam masyarakat luas. Itu saja jawaban dari soal UTS untuk mata kuliah inovasi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.